wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami dari tim Tolomong Channel. Tema kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang driver yang istimewa, yaitu driver mobil jenazah atau mobil ambulan. Kita tunggu sebentar, mungkin perjalanan beliaunya, kita akan berbincang-bincang langsung dengan sang driver ambulan. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, yang akan kita korek keterangannya sudah makan mobil. Tiba-tiba kita akan sedikit berbincang-bincang dengan sang driver mobil jenazah. Assalamualaikum, wilujeng wengi Kang. Waalaikumsalam. Naon kan? Biasa bade mengorek sesuatu dari Akang sebagai supir jenazah atau supir ambulan. Mungkin rekan-rekan kita yang di sana pengen tahu sejauh mana itu driver ambulan. Mangga. Bisa minta waktu sebentar? Oh, mangga. Saksikan rekan-rekan semuanya perbincangan kami dengan beliau tentang perjalanan seorang sopir driver ambulan. Kita saksikan. Oke sahabat Tolomong Channel, kita akan langsung berbincang-bincang dengan Kang siapa? Kang Sadut tentang driver ambulan. Mungkin Kang Sadut bisa memperkenalkan ya, sahabat-sahabat Tolomong Channel itu mengetahui. Oke, rekan sana nih teh. Odoy. Kang Odoy, makasih udah memanggil saya ke channelnya Kang Odoy di Tolomong Channel. Perkenalkan diri, nama saya Sadut. Saya selama ini suka membawa mobil jenazah udah sekitar 10 tahun. Udah 10 tahun kan? Alhamdulillah ya. Jadi Alhamdulillah. banyak pengalaman. Alhamdulillah banyak pengalaman suka dan dukanya. Itu di dalam kota atau luar kota bawa jenazahnya? Bukan kami. Saya membawa ambulan itu dalam kota, luar kota pun suka. Kalau paling jauh saya keluar kota ke Nganjuk, Jawa Timur. Ya, lumayan lah. Dulu belum ada tol, sampai perjalanan sampai 15 jam. Jadi mungkin jam terbangnya mungkin ya, jam terbangnya sudah berpengalaman medan-medan luar kota. Alhamdulillah. Terus kalau perjalanan jauh nih, ada ininya nggak, ada istilahnya asisten supir atau kopilot? Oh, pilot. Nah, Kalau saya perjalanan jauh keluar provinsi, saya mau nggak mau saya harus bawa co-pilot saya. Kebetulan bahkan saya nggak bisa hadir karena ada halangan. Mungkin ini tanda kutip ya, pengalaman Kang Sadut membawa mobil jenazah itu mungkin ada suka dukanya atau gimana. Sahabat Tolomong Channel mungkin pengen mengetahui sejauh mana sih, apakah ada tanda kutipnya itulah bawa mobil jenazah. Alhamdulillah kan selama ini saya membawa mobil jenazah suka dukanya sangat banyak. Tapi alhamdulillah saya menjalani ini saya atas dasar sosial kemanusiaan. Saya pun nggak memakai tarif yang seperti orang beritakan tarifnya katanya mahal. Entah benar atau enggaknya tarifnya mahal di luar mobil jenazah yang saya jalani, saya kurang paham. Tapi yang saya jalani selama ini saya nggak memakai tarif, karena yang saya pakai sosial kemanusiaan. Udah saya jalanin, tapi alhamdulillah selama ini nggak ada kendala, saya berjalan dengan lancar. Dan sukanya saya membawa jenazah ambulan, saya merasa punya kepuasan kan, kebanggaan pada diri Bisa sendiri. membantu. Betul, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Apalagi saya paling seneng, paling bahagia jikalau saya membawa jenazahnya orang-orang yang
tanda kutip orang yang nggak punya gitu, karena sangat membantu begitu. Karena disitulah saya suatu kebanggaannya, saya bisa membantu, bisa mengantarkan tamu Allah dengan ikhlas. Insya Allah kalau menjalankan sesuatu dengan ikhlas, insya Allah akan dipermudah segala urusannya, entah rezeki, entah di perjalanan. Amin. Alhamdulillah selama ini sih nggak ada kendala kan. Nah sahabat channel Tolombok, jadi niatnya itu ikhlas, intinya kemanusiaan, Untuk ibadah. Mungkin ada pengalaman mistis. Nah kan zaman sekarang Pengalaman banyak mistis yang terceritakan. ada, tapi alhamdulillah selama ini saya nggak pernah dilihat sesosok yang secara kasat mata saya terlihat, tapi dirasakan auranya. Saya bukan pernah lagi ya, sering merasakan ya merinding atau apa sih, itu emang sering saya merasakan. Tapi alhamdulillah selama ini saya nggak pernah dilihatkan. Tapi jangan sampai ya, saya juga manusia takut juga gitu kan. Ya, Sebaik merinding aja mah wajar ya, wajar manusia. Suatu itu saya pernah membawa jenazah yang meninggal kan, dibawa ke Cililin. Saya pikir Cililin itu Cimahi, dekatlah pada setengah jam. Saya bawa ke rumah sakit di Bandung, saya nggak perlu sebut namanya. Bawalah saya ke Cililin kan. Pas tengah perjalanan saya nanya sebenarnya keluarganya, Kang meninggalnya itu kunaon? Melahirkan, anak tertolong, terus anaknya selamat. Sugesti saya langsung udah bercampur aduk. Wah, anak ini aja, langsung katanya gitu kan, langsung. Iya, sugesti saya langsung mas, soalnya perjalanan saya jam 1 malam. Bawalah ke sana. Kok jauh banget ini? Perkiraan saya ternyata Cililin sama Cimahi itu beda. Saya sampai ke tujuan teh 2 jam kan. Tepatnya sungai, hutan. Sampai sana kalau misalnya jam 2 kan. Udah sampai ke sana. Pertamanya nggak apa-apa saya. Pas sampai sana saya mau pulang jam 2. Tiba-tiba merinding kan. Berarti ini langsung sugesti saya main ini meninggal karena melahirkan. Udah sugesti saya main udah merinding, udah nggak karuan. Akhirnya saya jujur, saya takut manusia ya. Saya mau saya ada SPBU, saya ke SPBU kan. Dan saya nggak berani melanjutkan perjalanan. Emang mental saya lagi ngedon, emang sugesti saya udah kena. Saya nggak berani memaksakan. Kalau saya memaksakan takut ada apa-apa di jalan kan. Pasti terkesan-kesan. Ya, saya tidur di musola SPBU. Berangkat lagi ke Bandung, saya subuh, habis sholat subuh, cari aman. Gitu ceritanya. Dan ada satu lagi cerita mistis lumayan sih. Korban pembunuhan kan begal gitu ya. Saya bawa di rumah sakit yang di Jember, bawa ke mana itu yang di polisi itu forensik. Sertifikasi. Saya bawa ke situ, saya lihat luka-lukanya, bekas bacokannya itu. Karena kesana otopsi, saya lihat ruangan otopsi emang sangat mengerikan. Jangan lagi deh, ngeri. Pas saya ngangkatnya luka-lukanya kelihatan semua. Saya sampai nggak bisa makan karena lihat luka-luka sama darah. Udah weh. Terus karena lama saya pulang dulu. Tiba-tiba di perjalanan ada itu berkeliaran. Ada apa itu? Padahal posisi lampu merah, berhenti mobil, tapi di belakang ada kerotak apa sih ini? Loh ini. Terus saya berbicara, Kang, punten, udah nggak ganggu saya, kan pas diantarkan ke saya, masa sih tas dibantu ke saya, malah ganggu saya. Ulang ganggu saya kan. Saya ngomong gitu, plak, langsung berhenti itu karena nggak bergerak lagi. Agak merinding ya. Dah, tuh, saya langsung merinding jadi ingat saya. Sebagai tanda ucapan terima kasih. Mungkin dari almarhum ke sang driver ini sahabat. Terima kasihnya mungkin dengan cara dia sendiri.
Ini seperti itu. Ketika saya langsung nyampaikan seperti itu, langsung berhenti. Dan salah satu ada kepuasan saya kan. Saya itu bukan seneng sih ya, kalau saya bawa ambulan. Emang tingkat karakter orang, tingkat kasta itu emang berbeda-beda kan. Saya pun bisa memahaminya karena saya jadi travel. Ada orang kaya, orang sedang, orang bawah. Jujur, saya paling seneng, bolehlah sebut paling seneng lah kalau bawa ambulan itu orang yang bawah. Karena apa? Satu, saya bisa membantu orang yang kemampuannya kurang. Kedua, cara orang menghargai seorang driver ambulan sangat berbeda. Orang bawah, mohon maaf ya saya jadi ikut membanding-bandingkan. Orang bawah itu lebih mengerti. Saya datang, mereka menyambut saya, Kang makan dulu, Kang ini dulu, nggak mau pun saya dipaksa-paksa. Apalagi kalau masuknya ke kampung, wah luar biasa. Udah dengar suara sirene ambulan, warga udah penuh. Saya tuh ya Allah disambut, nyambut jenazah penuh. Ada yang nangis, ada yang pingsan, ada yang histeris. Beraneka macam orang itu mengekspresikan kesedihan untuk almarhum. Dan di situ saya merasa merinding, ya Allah, ternyata di kampung sama di kota kok beda gitu kan. Padahal sama-sama, berarti tanda kutipnya karakter orang kota seperti ini, kalau di kampung seperti ini. Dan saya pun bisa menilai akhirnya. Di kampung emang luar biasa, aku paling senang bawa jenazah ke kampung. Memang penyambutannya, cara ininya bedalah sama di kota. Jadi seolah-olah dihargai lah. Betul, dihargai. Terus jenazah pun kalau datang benar-benar sangat, orang tuh benar-benar tuh empatinya tuh benar-benar tinggi. Saudaranya, temennya merasa kehilangan seorang almarhum. Kalau di kota, mohon maaf untuk orang di kota, mudah-mudahan orang yang di dalam kota ikutin budaya seperti orang di kampung. Kalau ada orang yang meninggal, ada saudara, teman, kasihlah waktu sejenak untuk ya setidaknya ikut belasungkawa, entah 10 menit, 15 menit, ya singkirlah kesibukan-kesibukan Anda agar toh nanti suatu saat kalian pun akan mengalami hal seperti itu. Jangan sampai mengalami hal seperti itu pas meninggal ternyata tetangga saudara cuek, sedih pokoknya. Kalau aku paling sedih kan pernah satu kisah saya meninggal di kota, di Bandung. Saya masuk, kok sepi rumah kota kan, komplek kok sepi. Saya nanya, Pak kemana Pak, ini orang-orang. Terus yang manggil saya dirangkul, angkat ini maaf ya masih ngomong almarhum, ini hanya sekedar mengulas aja. Ini almarhum dulunya semasa hidupnya terkata saya tahu kan ya, Bapak pas itu mau diangkat ke mobil ambulan. Biasanya saya itu suka nunggu di mobil ambulan karena saya udah nyambut gitu kan. Kok nggak ada yang angkat, cuma ada 3 kurang 1 kan. Duh kemana ini orang lewat pemuda kan, dia mantau saya hare-hare cuek, bingung kan. Aduh kurang 1, harusnya kan 4. Ini adalah orang saudara ini kan, berat gitu. Masuk ke ambulan, saya bawa ke Tasik. Tasik, penyambutannya pun kurang kan. Aduh, apa ini? Ada apa sih ini dengan almarhum? Kasian juga sih. Mobil ambulan di jalan, ke rumahnya tuh agak jauh. Angkat dia,
kemana gitu. Dia ngopi dulu. Hari ambulan kemana jenazah antepkan dia bios ya. Dan mau lompat abah sudah manggawe kan abis mah terus tua terus suara. Akhirnya saya ini sakit ya udah saya di ambulan nungguin almarhum sendirian. Saya nggak mau ninggalin almarhum sendirian. Saya temenin dia. Di situ saya duduk. Saya berpikir berarti kesimpulannya berbuatlah baik selagi hidup, saling menolong sesama tetangga, saudara, agar kelak nanti kita dipanggil, insya Allah banyak orang yang kasihan. Itu adalah suatu pengalaman saya selama ini membawa jenazah. Jadi banyak cerita, kalau diceritain semua bisa sampai pagi kan, nanti akan nggak bisa tidur. Jadi merinding. Oke sahabat Tolong Channel, sekilas perbincangan kita mengorek suka duka driver ambulan. Jadi mungkin ada kata-kata yang terakhir, berbuatlah baik dari sekarang agar nantinya kita akan merasakan juga. Jadi jangan, istilahnya jangan berleha-leha untuk bersosial. Tahu nggak rugi kok, nggak rugi. Terima kasih Kang Sama-sama. Sardut. Mungkin obrolan kita dicukupkan sampai di sini. Nanti kita bisa mengorek lebih dalam lagi apa itu mistis yang pernah dialami oleh Kang Sardut. Demikian sahabat Tolong Channel, perbincangan dengan Kang Sardut sampai di sini. Nanti ada episode lagi yang lebih menarik. Selamat